Spiritual Positioning ditulis oleh Dil Pandey. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Seringkali kita susah payah menghadapi kehidupan kita. Seringkali kita sampai pada titik tidak berdaya menghadapi keadaan kita. Seringkali kita juga mengalami kekurangan secara finansial dan ekonomi dalam situasi yang tidak menguntungkan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita nyaris dikalahkan oleh persoalan kita. Meski pada akhirnya kita menang dan bisa melewatinya dalam keadaan yang menguras begitu banyak sumber daya rohani, energi psikologis, dan kekuatan fisik kita. Kadang kita hampir saja mau menyerah di hadapan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bahkan kita sering menjadi tak berdaya, putus asa, emosional, dan kehilangan semangat untuk menghadapi dan menjalankan kehidupan yang sukar dan keras. Ternyata situasi yang membuat kita mengalami keadaan yang demikian adalah ketidakmampuan kita memposisikan diri kita secara rohani, atau ketidakmampuan kita memposisikan diri kita kembali di tempat yang tepat sebagaimana yang Tuhan mau. Dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memposisikan diri kita secara rohani atau cara mereposisi diri kita secara rohani dengan benar di dalam Tuhan. Memposisikan diri secara rohani adalah suatu kemampuan di mana kita menempatkan atau meletakkan diri kita secara strategis di tempat atau dalam kedudukan tertentu yang dapat berfungsi secara akurat dan maksimal, baik dalam bertindak, memberi respon, dan menerima. Menempatkan diri secara strategis sesuai dengan kapasitas, kekuatan, dan kemampuan yang kita miliki. Menempatkan diri secara berkualitas dan elegan memberikan kita tambahan nilai untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita perlu memposisikan diri, karena itu akan membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi dan keadaan, bahkan musuh-musuh kita secara rohani. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memposisikan diri kita secara rohani. Pertama, menempatkan kehidupan kita dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti apapun yang kita lakukan dan katakan haruslah berdasarkan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan yang merupakan kebenaran tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Hidup dalam kebenaran merupakan langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memposisikan diri kita secara rohani dan juga menempatkan diri kita kembali dalam posisi yang Tuhan mau. Hidup dalam kebenaran memposisikan kerohanian kita secara benar dan akurat di hadapan Tuhan, sehingga siap melakukan dan menerima hal-hal yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam kebenaran penting dan esensial dalam memposisikan kita secara rohani di tempat yang tepat karena beberapa alasan. 1. Melakukan perintah Tuhan. Kitab Kejadian menjelaskan bahwa sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Hidup dalam kebenaran merupakan perintah Tuhan. Dengan melakukannya kita menaati perintah Tuhan, dan dampak langsungnya adalah memposisikan kita di tempat yang Tuhan inginkan. 2. Menyelaraskan diri dengan firman Tuhan. Orang percaya harus hidup dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Karena itu kita harus melakukan dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati kita. Di samping itu kita harus memohon petunjuk Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran, seperti permohonan pemazmur yang menyatakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Itu harus menjadi kebiasaan dan tak boleh terpisahkan dari hidup kita. Dengan melakukan firman Tuhan menjadi jaminan buat kita bahwa kita berada dalam posisi yang tepat dan benar. 3. Menjaga diri sebagai orang benar. Posisi kita menentukan posisi berkat dalam hidup kita. Alkitab menyatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Tanda pertama, terutama dan terpenting dari orang benar adalah melakukan apa yang benar pada umumnya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan pada khususnya. Dengan menjaga diri sebagai orang benar, maka kita akan menempatkan posisi kita selalu berada di tempat yang akurat sebagaimana yang Tuhan mau. Dan sebagai orang benar, hidup kita berada dalam posisi yang akurat untuk menerima segala berkat Tuhan yang Ia sediakan untuk kita. Dan ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tetap diberkati selamanya. 4. Menjalani hidup oleh iman. Kitab Roma menuliskan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kehidupan oleh iman merupakan gaya hidup di mana kehidupan iman kita tertuju hanya kepada Yesus saja, di mana kehidupannya mengalir dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan oleh iman merupakan tanda penting kedua kita hidup sebagai orang benar di dalam kebenaran. Dengan hidup oleh iman memposisikan diri kita sesuai dengan keinginan Tuhan,
Dan ini menunjukkan bahwa kita tetap mempercayai Tuhan meskipun kita tidak mempunyai harapan lagi. Kita tetap mempercayai Tuhan meski keadaan yang kita inginkan berbeda dengan realitas yang kita hadapi. Kedua, menempatkan diri kita dekat dengan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kalimat, dengan tenang jiwaku menantikan Allah. Sedangkan Alkitab versi firman Allah yang hidup menyatakan dengan kalimat, aku berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia untuk melepaskan aku. Salah satu cara kita memposisikan diri kita secara rohani dengan baik, benar, dan akurat di hadapan Tuhan adalah dekat dengan Tuhan, yang merupakan keadaan di mana kita tenang menantikan Tuhan atau juga berdiam diri di hadapan Tuhan. Hal ini penting karena Alkitab menyatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Menempatkan diri dekat dengan Tuhan, memposisikan diri kita dalam kekuatan, tapi bukan kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ketiga, menempatkan diri kita untuk selalu mencari hikmat. Alkitab mencatat bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebagai orang percaya, salah satu karakter yang harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Suatu keadaan yang penuh rasa hormat dan kegentaran akan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempunyai segala kehidupan dan pencipta alam semesta. Dengan menjaga diri untuk hidup dengan takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmat. Bukan hanya itu saja, dengan meminta kepada Tuhan, maka kita akan diberi hikmat. Perlu dimengerti bahwa hikmat merupakan kemampuan untuk memikirkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang tepat dalam berbagai keadaan yang kita hadapi. Hikmat menempatkan kita dalam posisi yang sebenarnya dalam kehidupan yang kita jalani ini. Hikmat menjadikan kita mampu menyelenggarakan kehidupan secara baik dan benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Keempat, menempatkan diri kita terbuka untuk perubahan yang progresif. Kitab Korintus menuliskan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia yang dibaharui dari hari ke hari akan memposisikan diri kita secara tepat dalam situasi yang kita hadapi dan alami, baik di masa sekarang ini ataupun di masa yang akan datang. Dengan demikian, kita dapat bertindak dengan tepat karena posisi kita akan selalu relevan dalam kehidupan yang kita jalani dalam Tuhan di dunia ini. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memiliki kemampuan memposisikan diri atau memposisikan diri kita kembali secara benar dan strategis akan memberikan kepada kita keadaan yang menguntungkan dan kekuatan yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan bahkan badai kehidupan sekalipun. Demikianlah pelajaran ringkas tentang spiritual positioning ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.